Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkatnya kita boleh bertemu lagi di Zoom meeting ini. Kita sedang membahas tabiat Allah, karakter Allah, yaitu kasih dalam konteks Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan pagi ini kita akan coba melihat kasih Allah itu dalam cita rasa yang lain. Kemarin kita sudah bahas tentang dua cita rasa kasih Allah, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Pagi ini kita mau lihat lagi ada dua cita rasa kasih Allah itu, yaitu kesabaran dan kemurahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran itu adalah ketetapan hati dalam menghadapi pencobaan. Pagi ini mari kita lihat salah satu tokoh Alkitab yang menghadapi pergumulan sehubungan dengan kesabaran. Saya bergumul untuk bicara tentang kesabaran. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara, tapi ini pengalaman saya pribadi. Saya tahun ini masuk ke tahun yang ke-28 dalam pelayanan. Tapi saya mau jujur saudara, bahwa saya belum pernah mengkhotbahkan tentang kesabaran. Oleh karena saya tahu saya sedang bergumul menjadi orang sabar. Dan pagi ini saya coba memberanikan diri atas pertolongan Tuhan untuk coba bicara tentang kesabaran. Saya orang yang tidak sabar. Saya sering tergesa-gesa dan mengambil keputusan sehingga lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tapi mari kita belajar bersama. Saya percaya sementara saya bicara, saudara sedang mendoakan saya. Waktu kita sangat singkat. Tokoh kita yang saya angkat pagi ini adalah Musa. Musa, kita tahu ceritanya. Disembunyikan di sungai Nil, kemudian diselamatkan oleh putri Firaun, sekaligus diadopsi sebagai anak putri Firaun. Dengan demikian, Musa adalah Raja Mesir sesudah itu. Karena dia adalah putra mahkota. Oleh karena putri Firaun tidak punya anak, dan Musa diadopsi sebagai anak putri Firaun yang akan melanjutkan generasi Firaun. Dan ketika dia ada di istana, setelah 12 tahun awal bersama orang tuanya, dia telah dididik, dibesarkan dengan budaya orang Mesir, dan namanya pun dibaharui. Lalu kemudian dalam sekolah khusus orang Mesir, sekolah raja-raja, dengan maksud mencuci otaknya bahwa dia adalah waris putra mahkota Firaun. Namun apa yang kita ketahui, ketika Musa selesai dalam pendidikan selama 40 hari, 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun pertama, di sekolah raja-raja, dia diajar bagaimana berperang, dia diajar bagaimana mengelola negara, dia diajar bagaimana mengelola ekonomi negara. Dan ketika dia selesai, dia sudah siap menjadi pemimpin orang Mesir. Dan kita tahu sekali peristiwa, dia keluar dari istana jalan-jalan, tapi hatinya selalu tahu, sudah ditanamkan oleh ibu di orang Israel. Kita tahu jadinya, lihat ada orang berkelahi, lalu kemudian dia membunuh orang Mesir karena membela bangsanya Israel. Lalu kemudian hari berikutnya dia keluar lagi, dia lihat orang Israel dengan orang Israel berkelahi.
Dia datang untuk menengahi mereka. Namun dia disalahartikan. Ada seorang mengancam dia, kau pikir kami ini seperti yang kemarin kau bunuh orang Mesir? Apa yang terjadi sesudah itu adalah kita dapati kehidupannya, dia harus pergi ke padang belantara. Berapa lama di padang belantara? 40 tahun lagi. Apa maksud Allah dia ada di padang belantara? Roh Nubuat mengatakan dalam buku sejarah para nabi bahwa 40 tahun kehidupan kedua dari Musa setelah dia tamat dari Mesir, dari perguruan tinggi terkenal di Mesir. Allah rindu agar dia harus belajar lagi satu mata kuliah tambahan sebelum dia dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsanya. Dan mata kuliah itu, mata kuliah tunggal yang dipelajari di padang belantara adalah mata kuliah kerendahan hati. Belajar dari Allah, belajar dari domba. Dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 444 paragraf 4 dia bilang, lebih penting kedudukan seseorang dan lebih besar pengaruhnya, maka lebih besar pula keperluannya untuk menempuh kesabaran dan kerendahan hati. Kesetiaan pada masa lampau tidak akan dapat menebus satu kesalahan apapun. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan di sini adalah, saya mau potong riwayat Musa karena waktu kita singkat. Musa pada akhirnya ada di perbatasan tanah Kanaan. Dia sudah bermohon dengan sungguh-sungguh. Kalau boleh dia boleh masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang, tidak Musa. Tidak. Hanya satu ketelodorannya. Tidak sabar. Di mana dia mengambil hak prerogatif Tuhan. Sehubungan dengan peristiwa pemukulan batu yang mengeluarkan air. Apa yang saya maksudkan? Kita tahu semua ceritanya. Bahwa akibat keteledoran dan ketidaksabaran Musa, walaupun dia sudah diampuni, tapi resiko akibat ketidaksabaran dia harus terima. Dia rindu masuk ke tanah Kanaan, walaupun dia ada dalam kerajaan surga, namun kerinduannya ini tidak terjawab, tidak diberikan. Mengapa? Karena Musa tidak sabar. Walaupun nanti kemudian dia sudah bertobat dan dia menjadi orang yang paling lemah lembut hati dan sabar. Namun untuk kali itu, Tuhan tidak izinkan itu. Pelajaran yang boleh kita ambil dari apa yang terjadi dengan Musa akibat tidak sabar dan ketelodorannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada banyak berkat yang seharusnya kita terima di dunia ini, tapi kita tidak mendapatkannya akibat ketelodoran dan ketidaksabaran kita. Kalau saja Musa sabar, dia akan menikmati hidup di Kanaan duniawi, dan dia akan mendapatkan kehidupan juga di Kanaan surgawi. Ada banyak berkat yang seharusnya kita dapat di dunia ini. Itu hilang dan kita tidak dapat oleh karena kita tidak sabar seperti Musa. Mari kita belajar sabar agar berkat-berkat Tuhan boleh kita terus nikmati. Yang berikut adalah kemurahan. Cita rasa kasih dalam konteks Galati 5 ayat 22-23. Salah satu cita rasa kasih itu adalah berkemurahan, kebaikan hati, sifat kasih dan sayang. Belajar dari apa yang Musa bikin. Kehidupannya. Mari kita lihat Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah
kau tulis. Inilah orang yang telah merasakan kasih Allah dalam cita rasa kemurahan. Musa adalah orang yang memiliki kemurahan yang besar. Ketika orang Israel berbuat dosa, dalam pertobatan yang dirasakan oleh Musa, Musa menyampaikan doa ini, Tuhan tolong ampuni orang Israel yang sangat berdosa. Kalaupun tidak bisa, biarlah nama saya yang diparangkan dari buku kehidupan, asalkan bangsa ini selamat. Inilah kemurahan kasih yang sudah terpantul dari kehidupan Musa ketika mengalami banyak pengalaman hidup. Musa telah belajar banyak. Musa telah memiliki kerendahan hati yang paling tinggi pada puncaknya, memiliki kemurahan sehingga dia mampu bicara, biarlah nama saya yang diparangkan, asal jangan orang lain. Pernahkah saudara berdoa seperti Musa? Tuhan, hapus nama saya dari buku kehidupan, asal suami saya, istri saya, anak-anak saya bisa diselamatkan. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta daripada Tuhan, itulah yang kuinginkan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat yang terakhir, Mazmur 26 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya pagi ini kita boleh merasakan cita rasa kasih Allah itu dalam cita rasa kesabaran dan kemurahan. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini untuk merasakan cita rasa kasih melalui kesabaran dan kemurahan Tuhan. Adalah doa saya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Yang Engkau rindu, kasih itu terpantul dari kehidupan kami. Pagi ini kami boleh melihat cita rasa kasih Tuhan melalui kesabaran dan kemurahan. Kiranya kami boleh menjadi pelaku yang baik. Tolong kami Tuhan, kami boleh memiliki kesabaran, kami boleh memiliki kemurahan. Nama Tuhan dimuliakan. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan. Terima kasih Pendeta. Sama. Sampai jumpa besok. Jangan lupa kita join kembali besok ya. Tuhan memberkati Pendeta dalam pelayanan hari ini. Terima kasih, Pak. Welcome Thailand. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Thailand team. God bless. God bless. Terima kasih Sister Elizabeth. Terima kasih.